Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Baik yang hadir secara langsung di tempat ini, juga saya menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Kita sudah masuk pada bulan Maret tahun 2024 ini dengan tema yang baru. Kita bersyukur kita diingatkan bahwa Tuhan itu hadir. Dan saya percaya kita semua akan semakin merasakan kehadiran Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu terutama yang ada di rumah untuk mempersiapkan, karena hari ini kita akan ada perjamuan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau buka kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Yesus Raja Damai. Nanti dengan hormat Bapak Waluyo akan berdoa untuk kita. Engkaulah Raja Damai.
Engkaulah Allah kami yang maha tinggi. Kami rindu pada hari ini kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biar kami semua boleh menyenangkan hati-Mu dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Untuk memberikan salam kepada saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita. Dan kita juga bergembira dan mengucap syukur pada pagi hari ini Ibu Gembala juga sudah hadir di tempat ini. Tuhan sudah menyertai di dalam setiap proses operasinya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian. Kami bawa korban syukur. Gembira, kita bersuka cita di dalam Tuhan, itu juga adalah merupakan kegirangan bagi Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita mau lupakan, kita mau tinggalkan semua beban kita, karena kita percaya Tuhan yang akan bukakan dan memberikan jalan keluar. Amin. Dan kita akan menjadi pemenang. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian lebih dari kemenangan. Haleluya. Dengan iman Bapak Ibu kita katakan. Siapa dapat
Kita mengucap syukur sekali lagi Bapak Ibu bahwa seluruh hidup kita, setiap langkah kita, ada Tuhan, ada kebaikan Tuhan bagi kita. Itulah yang ingin kita ungkapkan pada pagi hari ini. Dia sungguh baik, Dia yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Biar kita mau mengenang, mau mengingat pengorbanan Tuhan bagi kita. Sesuai dengan tema pada bulan ini, bahwa Dia ada beserta dengan kita, Dialah gembala kita. Kita akan merasakan dan mempraktekannya di dalam hidup kita, khususnya di bulan ini. Di sepanjang kita mempelajari lebih dalam firman Tuhan tentang tema ini, kita mau di dalam hidup kita, satu demi satu langkah kita, setiap kita boleh merasakan Tuhan menjadi gembala kita. Kita angkat pujian, Tuhanlah gembalaku. Sungguh kita tidak akan berkurang.
yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhan gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku pada air yang tenang. Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikuti sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikuti sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikuti sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikuti sepanjang umur hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau terlebih dahulu mengangkat 2 pujian untuk mempersiapkan hati kita. Kita angkat pujian, Tuhan penuhkanku, biarlah firman-Nya akan memenuhi hati kita. Kita siapkan hati kita menjadi tempat yang subur untuk benih yang baik dapat bertumbuh. Dan Tuhan sungguh melihat hati kita. Kalau kita mau menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Dia, Dia akan tinggal di sana. Amin. Dengan sepenuh hati kita katakan, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dengan hormat Pak Alfred. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ya Tuhan, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan. Tibalah saatnya kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Campur tanganlah Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu itu Tuhan. Untuk memulai pada bulan ini melalui firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menuntun kami pada bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini kepada kami Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Pak Alfred. Dan selanjutnya waktu dan tempat saya silakan kepada Bapak Pendeta Revi Awandata. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Senang saya kembali berada di tengah-tengah ibadah pada bulan Maret ini. Khususnya juga saya senang bisa bersama dengan Ibu Gembala dengan kondisi kaki yang lebih baik. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara semua yang sudah bantu dalam doa untuk proses operasi kemarin dan pemulihannya. Juga kepada saudara-saudara yang sempat datang untuk menjenguk, saya sampaikan terima kasih. Dan untuk saudara yang tidak datang menjenguk juga saya mengerti, mungkin saudara memberikan waktu untuk mama supaya tidak terlalu capek. Dan juga itu rumah sakitnya sangat tegas ya dalam menerima pengunjung, jadi tidak bisa terima banyak-banyak. Tapi saya percaya walaupun saudara tidak hadir, doa saudara senantiasa ada di atas ibu saya. Khususnya kepada dua saudara, Ibu Rina dan saudara Asang, ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dari awal masuk kamar operasi. Sebetulnya bukan dari awal masuk kamar operasi sih, tapi dari pagi hari sampai siang, sampai mama masuk operasi, sampai mama keluar, itu 2 orang tetap ada di rumah sakit. Jadi 12 jam. Makanya kalau ada ayat, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Mereka berdua sudah lebih dekat ke mama saya daripada saya sendiri.
Karena saya aja tidak sebanyak itu kemarin di rumah sakit. Saya tidak ada pas mama masuk, tapi mereka ada. Tapi ini yang kita lihat, ini yang kita suka, dan ini yang kita selalu harapkan adalah kehadiran dari orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Ya, khususnya saat kita sakit, kita selalu senang kalau ada orang yang ingat, ada orang yang doakan, ada orang yang sampai datang menjenguk. Karena kadang kita lupa kehadiran kita itu ternyata cukup berharga di mata beberapa orang. Malah ada satu jemaat, tidak di sini sih, tapi saat dia sakit dalam perawatan di rumah sakit, terus yang jenguknya hanya 3 orang, dia nggak suka. Keluar langsung dari WA group. Gitu. Artinya apa? Kehadiran itu sangat berarti. Nah, khususnya sekarang kita akan lihat kehadiran satu pribadi, yaitu kehadiran Tuhan, yang bukan saja berarti, tapi kita baca dulu saudara di dalam Yehezkiel pasal terakhir, ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota tersebut adalah Tuhan hadir di situ. Nah, ayat yang kita barusan baca adalah ayat terakhir dari penglihatan Nabi Yehezkiel terhadap pemulihan yang akan Tuhan lakukan pada orang Israel. Jadi ada satu kota, yaitu kota yang mulia. Atau kalau yang Yohanes lihat di Pulau Patmos adalah Yerusalem baru. Diceritakan di situ semua sudah sempurna. Ya, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi kematian, dan seterusnya. Dan dibilang Tuhan hadir di situ. Yehovah Shammah. Nah, Yehovah Shammah dalam Alkitab hanya disebutkan sekali di Yehezkiel ini. Tapi bukan berarti kehadiran Tuhan hanya sekali saja. Kehadiran Tuhan ini penting. Kenapa? Karena kalau tadi kita nyanyi lagu, Tuhan kau melihat isi hatiku, Tuhan kau tahu keinginanku. Tapi apakah kita tahu isi hati Tuhan? Kita lihat keinginan Tuhan. Kalau kita balik, kita tahu isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah selalu ingin bersama hadir dengan ciptaannya. Dengan saudara. Dia mengasihi kita semua. Di luar kotornya dosa kita, di luar hancurnya, bobroknya apapun yang kita pernah lakukan. Tapi ada satu hati dari Tuhan yang selalu ingin bersama dengan umatnya. Makanya Yesus pun di pesan terakhirnya dibilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan sekali-kali membiarkan kamu. Apa artinya saudara? Itu hati Tuhan, ingin hadir selalu bersama dengan umatnya. Tapi kita tahu dari awal Tuhan tidak bisa selalu hadir dalam bentuk yang terlihat atau yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Adam jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, sejak dari cerita Adam sampai ke Wahyu, kehadiran Tuhan adalah sesuatu yang spesial. Sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena dia tidak lagi berjalan bersama dengan manusia seperti di Taman Eden. Tapi dia datang hadir secara khusus ke beberapa orang atau ke beberapa kelompok manusia. Nah, saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan itu jangan kita anggap seperti mari kita undang kehadirannya. Kehadiran Tuhan itu seperti udara. Dia maha hadir, oksigen. Dia ada di mana-mana. Apalagi firman Tuhan bilang, Yesus bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Jadi saudara yakin ada Tuhan hadir di tengah kita sekarang? Amin. Tapi apakah semua orang
merasakan kehadiran Tuhan itu? Belum tentu. Kita tahu oksigen ini selalu ada. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa merasakan oksigen. Sesak. Susah untuk nafas. Apakah artinya oksigen tidak ada? Tidak. Ada tetap. Tapi ada masalah dalam fisiknya. Sehingga dia tidak bisa merasakan oksigen itu. Oleh karena itu, kalau ada saatnya kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, bukan Tuhannya yang tidak ada. Tapi ada satu ketidakmampuan dari kita untuk merasakan kehadirannya. Nah, Tuhan hadir di situ. Ini bukan Tuhan yang maha hadir, yang omniscience. Tapi Tuhan hadir, datang, dan tinggal untuk selama-lamanya. Itu nanti. Tapi Yesus pun disebut lahir sebagai anak manusia. Turun mengambil rupa seorang hamba. Dibilang untuk berkemah di tengah-tengah umatnya. Ada satu kerinduan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tinggal apakah kita memiliki kerinduan yang sama atau tidak. Saudara yang kekasih, dari sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan hadir, Tuhan cari, Tuhan tanya, di mana kamu? Dari Kain saat dia mau melakukan dosa, Tuhan pun datang, hadir kepada Kain. Kalau kita mau bicara mengenai kehadiran Tuhan, dari Kejadian sampai ke Wahyu, terlalu banyak cerita yang bisa kita angkat. Saat Abraham, saat Musa, saat Hagar, saat Gideon, saat Elia, mereka semua merasakan kehadiran Tuhan dalam satu episode hidupnya. Tapi sekarang kita akan lihat satu cerita di dalam Kejadian 28. Cerita mengenai Yakub saat dia lari menuju Haran. Kejadian 28 ayat yang ke-10. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulis judul perikopnya Mimpi Yakub di Betel. Tapi dalam bahasa Inggris Jacob's Vow, ya, atau janji dari Yakub di Betel. Ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia turun naik, tapi kalau dalam bahasa Inggris naik dan turun. Itu artinya beda. Di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Dan berfirmanlah, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu. Dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Sampai di situ dulu. Dari 4 ayat yang barusan kita baca, kita sudah tahu Yakub pergi, disebut dari Bersheba ke Haran. Kenapa dia pergi? Karena dia mau dibunuh oleh Esau. Kenapa dia mau dibunuh oleh Esau? Kita tahu, karena dia diberkati. Seperti menerima berkat anak sulung yang seharusnya buat Esau, dia diberkati oleh bapaknya Ishak. Ya, saudara tahu ceritanya kan? Dia pakai bulu dari kulit binatang untuk meniru kulitnya Esau dan dia terima berkat itu. Esau marah. Dan juga sebelumnya Yakub
memberi makanan sop kacang merah kepada Esau. Dan Esau memberikan hak sulung kepada Yakub. Oleh karena itu Esau bilang, Yakub itu penipu. Karena sudah 2 kali dia menipu aku. Pertama dia mengambil hak sulungku dan dia mengambil berkat anak sulung. Kalau kita pelajari sedikit lebih dalam, saat Yakub menukar sop kacang merah dengan hak anak sulung Esau, itu dia tidak menipu. Esau baru pulang berburu, dia lapar, dia bilang, aku ingin sop kacang merahmu, berikan itu padaku. Yakub bilang, oh oke, kalau begitu, tapi aku juga minta hak anak sulungmu. Dan ditulis dalam Alkitab, Esau memberikan hak itu karena dia memandang rendah hak itu. Salah enggak? Nipu enggak? Enggak. Nipunya dari mana? Fair kok. Kamu ingin yang saya punya, saya ingin yang kamu punya, kita tukeran. Nah, saat Ishak ingin memberkati Esau, dia panggil, anakku, pergi berburu daging yang aku suka, buat masakan yang paling enak untuk aku, katanya. Begitu Ribka, istri Ishak, mamahnya Yakub dengar, dia mau memberkati Esau. Dia bilang ke Yakub, bapakmu mau berkati Esau. Ini penting. Coba kamu datang. Terus, mah gimana? Kulit-kulicin. Sedangkan kulit Esau tebal dengan bulu. Mamahnya yang ngajarin. Ya. Nih, pakai ini, pakai itu. Bilang, kamu baru keluar, kamu apa segala macam. Akhirnya apa? Yakub lakukan itu. Dan Yakub terima berkat yang seharusnya untuk Esau. Apakah dia disebut penipu? Kalau dari sisi itu kita lihat, dia menipu karena dia disuruh oleh mamahnya. Lihat ya saudara ya. Sebelum Fatsal 28, cerita mengenai Yakub hanya 2 itu saja. Atau 3, dari pertama dia lahir, dia sop kacang merah dan berkat anak sulung. Setelah Esau datang, Esau melakukan keinginan Ishak. Yakub melakukan keinginan Ribka. Satu melakukan keinginan papahnya, satu melakukan keinginan mamahnya. Marah dia, kecewa. Kok berkatnya sudah tidak ada? Aku sudah berikan kepada Yakub, dia bilang. Tapi berkati aku juga dong, kata Esau. Ya, aku bisa tetap memberkatimu, tapi beda berkatnya saudara. Marahlah. Dan Esau bilang, kalau papa sudah tidak ada, aku akan bunuh Yakub. Kedengeran sama mamahnya. Lalu mamah dan papahnya suruh Yakub pergi keluar. Kemana? Ke omnya Laban, Padan Aram di sana. Kamu pergi ke sana. Nah, itu latar belakangnya. Pergilah dia berangkat dari Beersheba dan menuju ke Haran. Saudara bisa bayangkan perjalanan dari seseorang yang dituduh melakukan kesalahan, yang dituduh menipu. Padahal apa yang dia lakukan adalah menurut kepada ibunya, kepada orang tuanya. Tidak selalu kita nurut sama orang yang kita pikir itu baik, ternyata membawa kita kepada kebaikan. Justru dia nurut kepada ibunya, malah dia berpisah dengan ibu dan ayahnya. Sampai akhirnya dia pergi selama puluhan tahun. Dan dia tidak pernah menemui lagi itu Ribka. Tapi kita lihat saudara. Dia lakukan keinginan ibunya. Dia lakukan keinginan ayahnya. Dan dia pergi berangkat ke Haran. Karena dia juga takut dibunuh oleh Esau. Dan dia pergi. Apakah ada teman yang menemani? Tidak. Dia pergi sendirian.
Saat dia sampai ke satu tempat yang mengambil batu sebagai tempat tidur, itu sudah berjalan puluhan kilometer. Dan satu malam yang gelap, dia tidak cari rumah. Kenapa? Karena ini tanah bukan tanah milik keluarganya. Kanaan masih asing, banyak suku yang bermusuhan dengan keluarga Abraham dan Ishak. Dia takut, dia bisa saja dibunuh, dia bisa saja dirampok. Dia lebih pilih sendiri daripada dia menginap di rumah orang. Dia merasa lebih aman dia sendiri. Dan saat dia tidur di malam, ditulis dalam ayat yang ke-12, bermimpilah dia, ada sebuah tangga yang menyambungkan bumi dengan sorga. Dan lihat malaikat turun naik di sana. Saat dia pergi dari Beersheba, yang artinya adalah sumur. Well of oath, sumur dari perjanjian. Sumur bicara mengenai apa? Air, sumber kehidupan. Dan dia berjalan ke Haran. Haran di mana itu tempat bapaknya dari Abraham tinggal dan meninggal, Terah. Haran adalah lambang dari kering, arti Haran, atau dibakar. Dari satu sumber kehidupan ke satu tempat yang kering, dia pergi. Dari Mesir yang hijau ke padang gurun yang kering, bangsa Israel pergi. Dari sungai Yordan yang penuh dengan air, sampai ke padang gurun selama 40 hari, Yesus pergi ke sana. Ada satu proses yang harus dijalani oleh orang-orang di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Bahwa ada satu tempat yang hijau, tapi mereka harus tinggalkan dan menuju tempat yang kering. Tapi justru dalam perjalanan, dalam kesendiriannya, dalam satu perasaan, manusia hidup selalu dipenuhi oleh 3 hal. Penyesalan dari masa lalu yang sudah pernah dia kerjakan. Kesendirian dari masa yang sekarang. Dan ketidakjelasan dari apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Mama saya bilang kemarin, stres waktu mau masuk ruang operasi. Dan dia bilang stres bukan hanya kepada kami saja. Kepada dokter, suster yang mau merawat, dia bilang saya ini stres. Wajar stres, kenapa? Karena dia mau masuk ke satu tempat yang dia belum pernah dan dia sendirian di situ. Ada orang lain tapi orang yang dia tidak kenal. Tapi justru di situ mama bilang, ayah, tema untuk bulan ini adalah Tuhan hadir. Jadi mungkin itu tema untuk saya juga katanya. Bukan mungkin, memang iya. Untuk semua. Tuhan hadir, Tuhan ada untuk kita. Saudara, kalau saya jadi Yakub, saya sedih. Kenapa? Kenapa saya jadi begini? Saya ini anak mama. Saya ini anak kesayangan Ribka. Kalau engkaunya Esau pergi kerja berburu, dia mah di rumah masak. Anak rumahan. Kalau Esau kulitnya terbakar bau matahari, Yakub mah di rumah skincarean banyak, pakai serum, pakai krim, pakai apa segala macam, facial. Saya yakin kalau misalnya dibuat itu pakai AI, Yakub dan Esau. Yakub ini seperti K-pop, saudara. Artis K-pop putih bersih, nggak ada jenggot, nggak ada kumis, nggak ada, bersih semua. Tapi ada satu saat dia harus sendiri di malam yang gelap. Tapi justru di kesendirian itu dia dapat mimpi. Mimpinya apa yang pertama? Dia lihat satu tangga yang menghubungkan bumi dan surga. Seperti Tuhan kasih lihat, mungkin kamu sendiri. Tapi aku tidak meninggalkan engkau. Aku di surga, aku mengirimkan malaikatku untuk turun naik. Mengatur, memeliharamu. Engkau tidak sendiri, banyak malaikat yang bekerja untuk melayani saudara dan saya. Tapi kenapa Tuhan hadir saat
Yakub sendiri. Tuhan hadir saat kepada Abraham. Justru saat dia pun sedang sendirian di dalam tenda di sebuah kemah. Tuhan datang dengan 2 malaikatnya. Saudara tahu ceritanya, bertiga dia hadir. Tuhan hadir dilihat oleh Hagar saat Hagar sendirian di padang gurun. Tuhan hadir kepada Musa saat Musa sendirian di atas gunung dalam bentuk api dalam semak belukar. Karena kadang Tuhan tahu, kalau aku hadir di saat kamu di tengah keramaian, kamu tidak bisa merasakan aku. Saya merasa kadang Tuhan izinkan kita dalam kesendirian, agar kita bisa merasakan Tuhan lebih dalam. Karena saat kadang kalau kita dalam hidup lagi naik, hidup lagi di atas, hidup lagi banyak teman, banyak orang yang perhatikan. Kemana-mana orang senang dengan kehadiran kita. Kadang kita tidak terlalu merasakan kehadiran Tuhan, kita tidak butuh Tuhan. Padahal Tuhan rindu untuk hadir bersama dengan kita dan Dia selalu ada. Dia rindu kita merasakan kehadirannya. Tapi kepada tokoh-tokoh Alkitab yang tadi saya cerita, justru di saat mereka sendirian di dalam padang gurun, di kekeringan, saat Tuhan hadir kepada Elia pun, saat dia lari dari Izebel, saat dia sendiri, saat dia ingin mati, saat dia bilang, aku tidak tahan lagi Tuhan. Justru Tuhan hadir di situ. Saya tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan lebih dalam lagi saat saya sendirian. Waktu saya dirawat di rumah sakit karena COVID. Di saat saya panas, saya tidak pernah turun. Dan saya bilang, aduh Tuhan, kalau gini sih lebih baik mati saja. Karena gak tahan, gak enak. Tapi justru di saat sendirian saya merasakan kehadiran Tuhan ada di sana. Makanya lagu Papa bilang, janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Itu yang Tuhan harapkan. Apa yang Yakub lakukan? Tidak ada. Sebelum pasal ini tidak pernah dibilang dia berdoa, dia menyembah. Kalaupun dia bilang dia seorang penipu, yang dia lakukan adalah apa? Menipu. Tapi Tuhan tidak melihat itu semua. Kehadiran Tuhan di sini tidak ditentukan dengan apa yang Yakub perbuat. Kehadiran Tuhan ditentukan dengan siapanya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada Yakub dan saya. Ada satu ayat di Maleakhi yang bilang, Esau aku benci, Yakub aku kasihi. Banyak orang aneh, bingung. Kok begitu Tuhan? Kok Tuhan pilih kasih? Kenapa Tuhan benci Esau? Kenapa Tuhan kasihi Yakub? Tapi kita harusnya bersyukur. Karena apa? Karena Yakub ini seorang penipu. Tapi Tuhan tetap mengasihi Yakub. Siapa kita di hadapan Tuhan? Orang berdosa. Orang yang butuh keselamatan. Tapi Tuhan tetap datang kepada saudara dan saya tanpa diminta. Makanya setelah Tuhan datang dan dibilang, berdirilah Tuhan di sampingnya, akulah Tuhan Allah Abraham, ayat 13. Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dia jelaskan siapa dirinya. Bahwa dia Tuhan dari kakeknya dan Allah daripada ayahnya. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya.
Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini perjanjian unilateral. Perjanjian tanpa syarat. Perjanjian yang Tuhan berikan kepada Yakub bukan karena kamu baik. Tapi karena aku baik. Saat Yesus datang untuk menebus dosa kita semua juga. Yesus datang tanpa diminta, tanpa diundang. Itu karena kasih karunia-Nya yang melimpah. Dia memberikan hidupnya. Dan dia datang kepada Yakub, dibilang ada janji. Semua keturunanmu seperti pasir dari laut. Dan dari keturunanmu semua bumi akan mendapatkan berkat. Bahwa dari keturunan Yakub akan datang satu pribadi yang namanya Yesus. Dan dari Yesuslah akan datang berkat yang paling besar, yaitu berkat keselamatan untuk seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Dan lalu kita lanjut ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Ini yang kita nggak tahu. Aku menyertai engkau loh. Walaupun kamu sendirian, waktu kamu pergi dari Beersheba sampai ke tempat ini, kalau tidak ada penyertaan aku, kamu tidak akan selamat sampai di sini. Makanya Tuhan bilang, sesungguhnya aku menyertai engkau. Ada satu penyertaan dari Tuhan yang kadang kita tidak rasakan, tapi ada penyertaan itu. Saudara, saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, saat darahnya sudah sucikan, saat kita sudah ada di dalam tangannya Allah. Apa saudara pikir Tuhan sudah mulai dengan kita, terus Tuhan mau lepaskan kita begitu saja? Tidak. Tuhan bertanggung jawab ke setiap jiwa yang sudah percaya kepadanya. Dia tidak tinggalkan. Dia tetap menyertai. Masalah kamu sadar atau tidak sadar, kamu rasa atau tidak rasa, itu tidak penting. Itu tidak membatalkan penyertaan Allah. Tapi dia bilang kepada Yakub, sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Inggris, behold, lihat. Aku ini menyertai kamu. Ada penyertaan dari Tuhan. Dan aku akan melindungi engkau. Ada keamanan dari Tuhan. Bukan soal penyertaan saja. Tapi ada penjagaan. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Kemanapun engkau pergi. Perlindungan Tuhan akan senantiasa ada atas kita semua. Tuhan hadir untuk menyertai kita. Tuhan hadir untuk menjaga dan melindungi kita. Dan yang ketiga kita lihat. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ada tuntunan dari Tuhan. Setelah aku menyertai berjalan bersama dengan engkau. Setelah aku menjaga dan melindungi engkau di dalam perjalanan itu. Aku yang akan memimpin perjalanan berikutnya. Aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Ingat Yakub. Apa yang kamu alami sekarang ini hanya sementara. Kamu tidak akan dibuang untuk selamanya. Kamu akan kembali ke tanah ini. Ke keluargamu, ke rumah bapamu. Yang paling penting aku menyertai, aku menjaga dan aku akan menuntun engkau. Buat saya walaupun susah, tapi mungkin ini yang kita suka. Walaupun ada di padang gurun, tapi kalau Tuhan beserta, kalau Tuhan menjaga, kalau Tuhan menuntun, saya lebih pilih itu. Daripada saya tinggal di Mesir tapi Tuhan tidak ada. Ini kehadiran Tuhan yang tidak membutuhkan kebaikan manusia.
Kebaikan yang tidak bisa dicerna oleh pikiran manusia. Dan yang terakhir dibilang, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini dia kasih janji ke siapa? Ke seorang penipu. Tidak ada kebaikan yang Yakub lakukan. Tapi ini yang Tuhan berikan, satu jaminan pribadi kepada Yakub. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya, for I will not leave thee. Aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku selesai melakukan apa yang sudah aku janjikan kepadamu. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan bekerja sampai selesai. Dia pimpin, dia lindungi, dia tuntun sampai selesai. Jangan pernah sekalipun saudara pikir Tuhan tidak bersama dengan saudara. Tuhan selalu ada, selalu menyertai, melindungi, menuntun, dan menjamin hidup kita semua. Makanya di ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya dan berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Dulu aku tidak mengetahuinya. Sekarang aku tahu. Di tempat ini di mana? Justru di tempat yang kering, yang gelap, yang dingin. Dan dia sendiri. Tapi Tuhan hadir di situ. Saudara, saat Yakub merasakan itu, ada satu perubahan di dalam hidupnya. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi aku mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Pertemuan dengan Tuhan yang Yakub alami membawa satu perubahan di dalam pemaknaan dia. Ada kesadaran, ada pengetahuan yang baru. Ternyata walaupun aku sendirian, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara, jauh dari orang-orang yang mengenal aku. Tapi Tuhan hadir di situ. Dan dia bilang, tempat ini adalah Betel, rumah Allah. Dahulu nama kota itu Luz. Arti kota Luz, arti nama Luz adalah terpisah. Tapi di tempat dia merasakan terpisah dari semua yang dia sudah kenal. Dia boleh tinggal dalam satu rumah Allah. Allah hadir di situ. Kita bisa bicara banyak mengenai banyak hal. Kita bisa bilang, mungkin ada satu saat kita harus terpisah dari hal-hal duniawi. Dari hal-hal yang kita kasihi, hal-hal yang kita sayang. Hanya untuk apa? Agar Tuhan hadir dan hadiratnya boleh kita rasakan. Makanya banyak orang yang mengambil saat teduh. Ya kan? Saat teduh. Di dalam kesibukan hari, dia mengambil saat teduh sendiri berdoa. Dan kebanyakan orang pilih saat teduh itu pagi. Masih segar, masih belum banyak bunyi sana sini. Kecuali rumah saudara dekat masjid ya, banyak suara. Pilihlah sebelum azan ya. Tapi itu arti dari kehadiran Tuhan. Untuk apa? Kita bisa merasakan hadirat Tuhan.
Karena saat Yakub merasakan hadirat Tuhan, dia tahu, oh ini Betel, rumah Allah, rumah di mana Allah bersemayam di dalamnya. Dan di mana rumah Allah itu? Di mana dia ada. Rumah Allah itu di mana kita ada. Rumah Allah, gereja itu di mana kita tinggal di dalamnya. Kita memuji Dia. Saudara, ayat berikutnya, lalu bernazarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Ini janji Yakub ya. Tapi bukan jika sebetulnya. Kalau jika seperti satu syarat. Tapi dalam bahasa aslinya itu juga mengandung pengertian sejak. Sejak Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti, ada pemeliharaan. Ya. Selain perlindungan ada pemeliharaan, roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ayat 21. Sampai aku selamat kembali ke rumah Allah, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Di saat inilah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak menjadi Tuhannya Yakub. Di mana? Saat dia secara pribadi hadir kepada Yakub di tengah kesendiriannya. Dan saat dia bernazar, dia bilang, ya karena engkau sudah berjanji akan memelihara, memberi aku makan, memberi aku pakaian, dan membawa aku kembali. Di situ aku tahu Tuhanlah menjadi Allahku. Di ayat 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu, ini akan menjadi rumah Allah. Dia mendirikan satu peringatan, satu tanda. Bukan untuk disembah, tapi satu peringatan untuk kebaikan Tuhan bahwa ini rumah Allah. Ayat 22. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara lihat sekali lagi. Penyertaan Tuhan datang kepada orang yang unqualified. Orang yang tidak memenuhi kualifikasi. Penyertaan Tuhan, hadirnya Tuhan datang di waktu yang tidak terduga. Janji Tuhan datang kepada orang yang tidak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi Yakub itu saudara dan saya. Sebelum Tuhan datang secara pribadi kepada kita dan kita terima Dia sebagai juru selamat, apa yang kita kerjakan untuk Dia? Tidak ada. Tapi Tuhan selalu hadir. Itu yang kita mau pegang bulan Maret ini. Kita tahu dunia tidak akan semakin baik. Tapi kalau kita mau pegang 4 janji yang Tuhan berikan kepada Yakub. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menjaga engkau. Aku akan menuntun engkau. Dan aku akan menjamin perjalananmu sampai engkau selesai. Aku Tuhan Allahmu. Mari saudara. Ya ada saatnya kita ada dalam gelap. Ada saatnya kita dalam takut. Ada saatnya kita sendirian. Tapi kita tetap mau berpegang. Tuhan selalu hadir menyertai kita semua. Mari kita nyanyikan satu lagu dan saya undang para pelayan perjamuan Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, ku melihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di
berdiri semua. Pada salib itu ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Ada roti yang saya dapat, ayat yang tertulis di sini, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Satu peneguhan kepada kita semua mengenai kehadiran Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Dia senantiasa ada. Tuhan selalu hadir di saat kita sendirian. Janjinya Dia berikan tanpa perlakuan baik kita kepadanya. Pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, jaminan dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan senantiasa akan kita rasakan di dalam hidup kita semua. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita akan makan tubuh dan minum darah Kristus melalui roti dan anggur. Kita melakukan ini sebagai peringatan. Yakub mendirikan batu sebagai peringatan terhadap janjinya. Tapi kita melakukan ini sebagai peringatan terhadap kebaikan Tuhan kepada kita. Dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan atau membiarkan kita. Mari saudara, kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah. Mana roti surga yang turun langsung, yang menjadi manusia. Siapapun yang makan roti hidup ini tidak akan lagi lapar untuk selama-lamanya. Dan demikian firman Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengingat semua kebaikan Tuhan. Apa yang Dia sudah lakukan. Dan apa yang sudah kita terima. Yaitu keselamatan yang tidak bisa diambil lagi oleh siapapun. Kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur ini, hati-hati. Sebagai bentuk penghargaan untuk darah anak domba Allah, darah yang menghapuskan dosa seluruh anak manusia. Dosa yang membuat kita mampu untuk datang kepada tahta karunia Allah tanpa terhalang oleh apapun. Yang membuat kita mampu berbicara dan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan demikianlah firman Tuhan. Lalu Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan satu pemikiran bahwa Yesus mati dengan darah yang tercurah dari tubuhnya. Agar kita boleh memiliki hidup yang baru di dalamnya. Kita akan terima darah anak domba Allah ini.
di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Saya undang dengan kasih Tuhan Bapak Agus boleh berdoa ke depan. Ya ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah pencipta langit dan bumi ini. Pada pagi hari ini Tuhan, mempertegas kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Siapakah kami ini? Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang seperti Yakub ya Tuhan, walaupun dengan rupa-rupa tingkah laku kami ya Tuhan, Engkau tetap setia dan selalu melindungi kami ya Tuhan. Seperti Yakub ya Tuhan, yang berjalan Engkau lindungi, berjalan Engkau tuntun, dan juga Engkau berkati. Terlebih juga ya Tuhan, kami adalah anak-anak yang disayangi Engkau ya Bapa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, umat-umat-Mu ya Tuhan, yang berada di zona nyaman Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, untuk lepas dari zona nyaman itu ya Tuhan, karena kami akan mendapat berkat yang dari Engkau ya Tuhan, sukacita yang dari Engkau yang begitu luar biasa ya Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, mendapatkan kuasa yang dari Engkau ya Bapa. Segala sesuatu keinginan, cita-cita, apapun juga ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau telah mempertegas keadaan kami, mempertegas siapakah kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini lewat hamba-Mu Bapak Revi Awandatu telah Kau sampaikan isi hati-Mu kepada umat-umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kau lawat pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau yang tahu permasalahan daripada umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin Tuhan, pada pagi hari ini jawaban demi jawaban di kehidupan kami ini yang selalu berjalan dengan Engkau, itu luar biasa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Ibu Revi, juga ya Tuhan, anak-anaknya, dan juga pelayanan dimanapun berada juga Kau berkati ya Tuhan. Dan Pak Revi juga Kau berkati, kemanapun dia melangkah, lindungi lingkupi dengan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur, kalau Ibu Gembala telah Kau pulihkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, selalu hadir di tengah-tengah kami di saat apapun keadaan kami, musim apapun keadaan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan melangkah dengan kehidupan, kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi, karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita sungguh dikuatkan, diteguhkan melalui firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur, berterima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan menjalankan persembahan. Boleh kita persiapkan dan mari kita mau terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan melewati firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau ada untuk kami. Dan saat ini kami mau mengambil bagian. Kalau kami diberikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat
Dan biarlah Tuhan terutama pada hari ini, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kami berikan. Engkau melihat hati kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu yang berulang tahun pada bulan Februari kemarin. Dipersilakan untuk maju ke depan, juga nanti anak sekolah minggu juga akan bersama-sama didoakan. Dan nanti dengan hormat Bapak Pendeta Revi Awandatu akan mendoakan kepada yang berulang tahun, juga anak-anak sekolah minggu, sekaligus menutup kebaktian kita pada hari ini. Kita mau angkat pujian, sembah dan puji, penuhi tatamu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya betul Tuhan, sembah dan puji kami selalu naikkan kepada Engkau Yesus. Bukan saja juru selamat kami Tuhan, tapi Engkau adalah Raja atas hidup kami.
Hidup kami penuh dengan berkat kemurahan setiap hari, langkah demi langkah. Semua karena kebaikan yang tidak pantas kami terima, tapi tetap Engkau berikan. Kami tahu Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir di sini. Ini semua karena karunia dan anugerah-Mu yang masih boleh ada di dalam hidup kami. Kami Tuhan bersyukur untuk setiap firman, bersyukur untuk setiap kebaikan yang kami sudah naikkan melalui pujian. Dan kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kami mau menyatukan hati Tuhan. Di depan kami ada anak-anak-Mu yang Kau percayakan 1 tahun lagi usianya ditambahkan. Mari hamba-hamba Tuhan boleh tumpang tangan di atas mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu, rencana-Mu di dalam hidup mereka masih belum selesai. Masih ada yang Engkau akan kerjakan. Dari mereka yang masih muda maupun lanjut usia, tetap kebaikan-Mu tetap akan berproses di dalam hari-hari mereka. Mereka akan tetap melihat semua kebaikan yang mereka boleh terima. Kami serahkan hidup mereka Tuhan. Mereka yang masih sekolah, kuliah, kerja, berusaha di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam pelayanannya. Apapun yang mereka kerjakan selama mereka memuliakan Tuhan, Engkau akan buat berhasil. Dimanapun mereka berada, mereka betul menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Apapun yang menjadi cita-cita keinginan mereka, Engkau akan penuhi sesuai dengan karunia-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau akan tolong sesuai dengan rencana-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah ada di hadapan kami. Mereka yang Engkau percayakan menjadi buah dalam keluarga kami. Biarlah mereka boleh menjadi anak panah yang melesat sampai ke tujuan, tidak lepas. Mereka semua ada di dalam tangan-Mu. Dari masa muda mereka, kami sudah berikan kepada Engkau Tuhan. Masa hidup mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam masa muda mereka, kami percaya mereka sudah takut akan Engkau. Mereka sudah belajar mengenal siapa Engkau. Kiranya kebaikan Tuhan juga boleh mereka selalu rasakan di dalam kehidupan mereka. Di masa sekolah mereka juga Engkau berkati. Khususnya di masa-masa ujian ini. Kekuatan, kepandaian, hikmat mereka boleh miliki saat mereka belajar. Apapun yang mereka baca boleh menjadi bagian dari mereka. Dan Engkau akan bedakan anak-anak yang takut akan Tuhan. Boleh mendapatkan keberhasilan. Dan apa yang mereka perbuat boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang kami anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang Kau kasihi. Jemaat-Mu yang Kau tidak pernah tinggalkan. Jemaat-Mu yang selalu Engkau datangi secara pribadi. Kami bersyukur sekali lagi untuk firman yang menegaskan dan meneguhkan bahwa Engkau Tuhan yang hadir. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Engkau Tuhan yang menuntun kami kemanapun Engkau pergi. Dan Engkau Tuhan yang menjamin kami secara pribadi bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sebentar pun sampai Engkau selesai dengan janji-janji-Mu. Kami pegang janji itu Tuhan karena Engkau Tuhan yang baik dan Tuhan yang tidak pernah melanggar kata-katanya sendiri. Hamba-Mu percaya Tuhan, siapapun yang datang pada pagi hari ini dengan beban yang berat, Engkau sudah angkat beban itu. Datang dengan sakit, Engkau akan sembuhkan sakit itu. Mereka yang datang dengan jalan yang buntu, Engkau akan bukakan pintu-pintu yang baru. Kami Tuhan hanya bisa berjalan dengan Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terima janji-Mu, kami akan klaim kemenangan ini bersama dengan Engkau di dalam setiap hari kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pelayan yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Kau berkati pelayanan mereka. Jerih lelah yang mereka berikan tidak sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kebaikan yang Kau berikan di atas hidup Ibu Gembala kami. Kau sudah jamah. Kami senang melihat dia boleh kembali berjalan dan berdiri. Kami doakan senantiasa hikmat dan kekuatan, keberanian daripada-Mu boleh ada di dalam hatinya. Sehingga kami boleh merasakan firman Tuhan mendengar dari mulut beliau. Terima kasih. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat anugerah Allah yang tidak pernah berhenti. Dan juga kasih sayang Kristus yang sudah datang kepada hidup kita masing-masing. Kekuatan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita mulai hari ini sampai kita bertemu mata dengan mata, muka dengan muka dengan kekasih hidup kita Yesus Kristus.
Di dalam nama berkat dan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan alaskan doa ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.